Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sangat besar sejalan dengan mulai membaiknya bisnis chemical. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk bersama Head of Investment PT Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Ya, selamat pagi Pak Kiswoyo. Ya, selamat pagi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat penjualan dari TPIA ini di kuartal 3 ini cukup membaik ya. Tapi ternyata hingga saat ini perseroan secara keseluruhan ini masih merugi. Jadi kalau Anda melihat fundamentalnya sejauh ini seperti apa sih? Pertama, kita harus pahami dulu bahwa industri petrokimia di Indonesia ini prospeknya sangat bagus. Karena kita harus tahu bahwa untuk industri petrokimia kita ini diserap untuk domestik saja kita masih kurang. Jadi untuk kebutuhan petrokimia domestik itu kita hampir 50% lebih itu masih harus impor. Sehingga artinya berapa banyak pun produksi dari petrokimia di Indonesia pasti bisa terserap oleh kebutuhan domestik. Nah, terus yang jadi masalah kenapa bisa rugi? Ini sebetulnya karena terkait dengan bahan baku mereka. Jadi bahan baku industri petrokimia ini adalah salah satunya adalah dari oil. Jadi ketika harga oil naik turun bergejolak, itu yang membuat fundamental perusahaan ini agak sedikit tidak goyang, tapi artinya net profitnya akan naik turun. Ya, karena tergantung dari harga minyak. Jadi sebenarnya kalau dalam bisnis yang dibutuhkan adalah harga bahan baku yang stabil. Karena bagaimana juga antara harga bahan baku dengan harga jual itu pasti ada perbedaan jeda berapa hari sampai sebulan 2 bulan itu yang akan mempengaruhi net profit dan kerugian. Sehingga kalau harga minyaknya sudah mulai stabil, diharapkan keuntungan dari petrokimia ini bisa lebih baik. Salah satunya dari TPIA ini. Jadi satu hal yang saya tekankan di sini adalah pertama ini industri petrokimia yang terbesar di Indonesia dan juga kebutuhan domestik kita masih besar, bahkan saking besarnya kita masih harus impor. Jadi nggak usah khawatir, produknya TPIA ini pasti diserap oleh kebutuhan domestik. Cuma memang net profit ini kadang rugi, kadang untungnya itu balik lagi karena terkait dengan harga bahan baku yang naik turunnya fluktuasinya lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Artinya pada kuartal berikutnya ini bisa langsung membaik begitu? Betul, betul sekali. Jadi memang agak sedikit kaget, mungkin orang-orang kalau yang baru melihat saham ini kok net profitnya loncat, kadang untung, kadang rugi ya, karena ini terkait dengan harga minyak gitu. Jadi sebetulnya dibutuhkan oleh industri ini adalah harga minyak yang stabil, karena bagaimana juga bahan baku itu mereka tetap berusaha mengambil dari oil dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Nah kalau dari dalam negeri ini tidak ada istilahnya hedging ini tidak bisa dipakai, sehingga memang agak sedikit rumit, tapi mereka bisa bertahan lah, saya lihat karena mereka sudah pengalaman puluhan tahun di industri petrokimia di Indonesia. Apakah tidak ada masalah lain selain soal pengadaan bahan baku karena ruginya lumayan banyak yaitu sekitar 19,7 juta dolar Amerika, Pak Kiswoyo? Saya lihat sebetulnya utamanya adalah harga bahan baku yang menjadi konsep utama. Terus juga memang mereka saat ini butuh capek besar juga karena mereka saat ini butuh pendanaan untuk membiayai pabrik satu set pabrik besar CAP2. Kalau CAP pertama kan sudah sukses dan sudah berjalan, sudah full kapasitas juga. Nah ini untuk CAP2 ini mereka akan butuh capek lebih besar lagi dan ini bangunnya bertahap, pembangunan bisa waktu 3-5 tahun sebetulnya. Nah ini mungkin akan ikut membebani laporan keuangan mereka sih sebetulnya. Tapi sebenarnya untuk pengoperasian 2 pabrik baru ini akan menjadi investasi baik nggak untuk TPIA? Betul, sangat baik sekali. Tadi saya bilang bahwa ingat industri petrokimia kita ini sudah produksi full kapasitas pun, Indonesia masih kekurangan sehingga Indonesia harus impor. Artinya berapapun banyak produksi dari industri petrokimia Indonesia bisa diserap oleh domestik. Sehingga saya bilang dengan pengoperasian pabrik CAP2 nanti kalau sudah selesai semua satu kompleks penuh, artinya dari hulu sampai hilirnya sudah selesai semua, itu CAP akan mendapatkan keuntungan lebih dari 5 tahun. Jadi mungkin bisa sampai 10 tahun. Kita tahu ketika CAP pertama selesai, TPIA mulai stabil kan, jadi keuangannya mulai bagus. Nah, ini adalah proyek jangka panjang, artinya kalau sudah selesai pun ini akan keuntungannya akan jangka menengah jangka panjang karena CAP2 ini akan meningkatkan tingkat produksi mereka, semuanya akan meningkat semua, apalagi dengan teknologi yang terbaru. Sehingga diharapkan efisiensi tinggi, produknya banyak, dan profitnya juga otomatis dan revenue-nya bisa lebih tinggi lagi. Begitu. Nah, proyeksi Anda kalau dari sisi produksi bisa naik berapa kali Pak Kiswoyo dengan pengoperasian 2 pabrik ini? Kalau CAP2-nya bisa produksi full kapasitas, itu harusnya sih bisa meningkat 100% sampai 200% lagi. Makanya mereka kan berusaha salah satunya bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman di luar negeri agar mereka mendapatkan teknologi terbaru dan terkini dan tercanggih supaya efisiensinya tinggi, produksinya bisa maksimal, biaya cost-nya rendah begitu. Sehingga itu kedepannya akan meningkatkan net profit CAP ke depan. Nah, apakah memang sudah tepat aksi korporasi dari TPIA ini dengan Vopak menurut Anda?
Sudah sangat tepat karena memang mereka harus mencari vendor-vendor atau join dengan perusahaan-perusahaan terkini yang punya teknologi terkini, tercanggih, termutakhir, biar ya kita bilang intinya adalah biar kosnya rendah, efisiensinya tinggi, produksinya banyak, sehingga itu akan meningkatkan net profit ke depannya. Oke, untuk pasar utama yang ditargetkan adalah pasar Tiongkok ya. Proyeksi Anda seperti apa ini? Itu salah satu incaran juga, sehingga setelah domestik terpenuhi, Tiongkok juga bisa menjadi tujuan berikutnya. Karena kita harus tahu bahwa saat ini konsumsi domestik konsumsi dunia ini sudah mulai saat ini ya dalam kondisi corona yang terbesar itu karena Tiongkok, karena Amerika dulu yang besar saat ini sedang melemah karena ada efek corona, dan apalagi kita jarak dengan Tiongkok lebih dekat, sehingga kalau untuk ekspor memang sasaran ekspornya ke Tiongkok ini adalah jauh lebih baik dibanding dengan Amerika. Oke, jauh lebih baik dibandingkan Amerika. Pak Kiswoyo, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.